Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman, kembali lagi di channel Maju Jaya Tani. Sore hari ini kita sedang berada di kebunnya Mas Adi. Ini yang kemarin lokasinya dia gagal panen teman-teman. Makanya ini ada beberapa pohon yang dia tebang karena kurang produktif. Dan ini kita lihat beberapa batang pohon yang ditebang kemarin sudah mulai tumbuh lagi ya teman-teman. Ini bisa kita lihat. Nah ini diharapkannya oleh Mas Adi supaya dia tumbuh lebih bagus dan lebih produktif. Makanya kemarin sempat dibongkar tanahnya untuk mengemburkan tanahnya lagi dan dicampur dengan pupuk kotoran ayam ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat kebunnya. Itu ada beberapa pohon yang kelihatannya karena akarnya kena, jadinya dia masih proses stres teman-teman. Ini pohonnya stres nih teman-teman. Tapi kita bisa lihat di tengahnya itu ada daun baru ya, yang dia sudah tumbuh. Ini menandakan bahwa pohon ini baik-baik saja, walaupun akarnya kemarin ada yang sempat putus, ada yang kecangkul ya teman-teman ya. Ini juga, ini pohonnya masih stres. Nah, tapi di dalamnya sudah tumbuh tunas daun baru. Ini ya teman-teman ya. Sayang sekali nih teman-teman di sini. Padahal diharapkannya bisa produktif, ternyata karena disebabkan lahan ini dulu bekas hutan dan diolah oleh Mas Adi, mungkin perawatan awalnya kurang, karena kita bisa lihat juga di sini masih dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi ya teman-teman ya. Ini salah satu penyebab kenapa si pepaya kecil dan tidak produktif, karena dia tidak mendapat asupan cahaya matahari yang cukup. Oke, kita tanya-tanya langsung ke orangnya yang lagi nyangkul-nyangkul ini. Sendirian ini dia nih teman-teman. Kita samperin aja dulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Weh, capek nih Mas. Ya lumayan Mas. Olahraga ya. Iya. Ya ini kebunnya saya lihat banyak yang kuning-kuning daunnya nih Mas. Ya. Karena stres. Karena kan kemarin kita garpu Mas, untuk menggemburkan tanahnya kembali atau membolak-balikkan tanahnya. Ya inilah merupakan salah satu proses di mana kita akan memperbaiki tanaman California ya. Bisa dilihat kan tadi Masnya lihat banyak pohon-pohon yang berdaun kuning, terus terlihat layu, sebenarnya tidak gitu. Jadi stres itu juga mengakibatkan rangsangan untuk tumbuhnya apa ini namanya Mas? Daun baru. Daun baru gitu. Jadi dia pertumbuhan daun baru itu terangsang kembali Mas gitu. Jadi regenerasi daun baru itu akibat stres itu juga merupakan salah satu faktor untuk mempercepat pertumbuhan pohon pepaya Mas gitu. Oh gitu. Ini kesalahannya waktu pertanaman nanam di sini kira-kira apa ini Mas? Begini Mas, kita bahas dari awal ya teman-teman. Kita kan tahu sendiri nih, pada saat kita menanam tanaman atau buah, baik sayuran maupun buah-buahan, itu kan ada yang istilahnya namanya jarak tanam ya. Jadi di sini Mas,
menurut saya ini terlalu dekat. Emang berapa nih Mas jaraknya nih Mas? Nah, kalau kita lihat ini jaraknya ini 2 meter persegi. 2 meter persegi 2 keliling meter ya. persegi, keliling. Jadi antara pohon satu dan pohon lainnya itu jaraknya 2 meter Mas. Jadi- Nah, itu merupakan salah satu kesalahan kecil yang bisa mengakibatkan kurangnya pertumbuhan tanaman Mas. Nih, saya kasih lihat. Kenapa bisa saya bilang kurang? Saya taruh cangkul dulu Mas di sini. Oke, kita kembali lagi ya teman-teman. Nah, ini Mas. Lihat 2 pohon ini. Ini menurut saya ini sudah jarak yang pas dulu tapi kita lihat ke atas. Nih, bisa di zoom Mas. Jadi daun ketemu daun Mas. Itu menyebabkan si pertumbuhan pepaya itu malah kurang bagus. Karena dia saling berlomba-lomba mencari sinar matahari Mas. Gitu. Ini merupakan kesalahan fatal Mas sebenarnya jarak tanam itu. Kecil tapi fatal. Ya ini. Terlalu dekat ini. Jadi dia nutrisi yang diperoleh dari sinar matahari bisa berkurang Mas. Oh gitu. Kalau akar di bawahnya juga berarti sama ya Mas ya? Ya, jadi menyebabkan si akar ini saling berlomba-lomba mencari nutrisi Mas. Karena kan kita tahu sendiri jangkauan akar pepaya California itu kan bisa gede Mas. Luas gitu areanya. Jadi akar juga ya saling berebut Mas untuk Berebut mendapatkan nutrisi ya. nutrisi. Terus selain jarak apalagi nih Mas kira-kira Mas kesalahannya Mas? Nah, pengolahan tanah. Kita lihat tadi saya mencangkul, saya mencampur pupuk kandang kotoran ayam. Itu merupakan langkah awal sebenarnya Mas. Harusnya di awal ya Mas Harusnya ya? di awal. Tapi namanya kita juga belajar. Ya tidak apa-apa kita memperbaikilah kesalahan yang sudah kita lakukan di awal untuk menjadi lebih baik gitu Mas. Ini rencananya tai ayam itu atau kotoran ayam itu kan diberikan untuk apa? Nih, kan di sini ada Mas, bisa dilihat. Ini kan sekam. Iya. Nah, si sekam ini dia bisa menyimpan air Mas. Jadi bisa menjaga kelembapan tanah. Jadi dengan kata lain tanaman itu tidak kering airnya menggunakan sekam ini. Ini sekamnya kan sudah tercampur dengan kotoran ayam ya Mas ya. Jadi dia sudah bagus, sudah teraduk lah. Makanya saya aduk lagi dengan tangan. Kenapa? Biar terpenuhi nutrisi dan airnya begitu Mas. Oh gitu. Terus selain jarak, terus pengolahan tanah, apalagi nih Mas? Nah ini Mas, sinar matahari Mas. Kita lihat yang di pinggir-pinggir Mas. Kan ini hutan belantara Mas. Dulunya masih hutan gitu, di samping kiri kanan itu kan masih hutan. Nah pohon-pohon besar inilah yang menyebabkan kekurangannya sinar matahari Mas. Nih bisa dilihat yang di samping-samping ini. Ini yang di samping-samping bakalan saya buang Mas. Oh, bakalan dibuang ini ya? Iya, karena ya terganggu perkembangannya oleh pohon-pohon yang besar ini Mas. Jadi kita fokus yang di tengah saja yang terkena sinar matahari. Oh. Karena kita tidak mau apa yang kita lakukan itu kan sia-sia Mas. Jadi kita maksimalkan nih yang di tengah. Biarpun lebih capek, tapi insya Allah hasilnya akan maksimal. Nah, kita kan sudah seminggu nih Mas, semenjak dipotong. Nah, ini pertumbuhannya Mas. Nih, ini udah pada tumbuh Mas.
Udah pada tumbuh ya Mas ya, tunas-tunas baru. Nanti di antara setiap tunas ini kita akan pilih Mas. Oh, dipilih satu ya? Ya. Oh, Gitu. seperti kemarin yang kita motong supaya pendek itu ya? Benar gitu. Oh ya, buat teman-teman, kalau tanya usia, ini udah hampir 8 bulan lebih ya. Ini kenapa kita potong? Ini kita mau memperbaiki teman-teman, bukan untuk memendekkan, tapi untuk memperbaiki. Beda lagi dengan ada yang sebelumnya kita buat, itu memang kita potong sengaja di usia 3 bulan gitu. Jadi buat teman-teman yang tanya, Mas, itu kok udah gede dipotong? Karena kita mau memperbaiki kualitasnya teman-teman gitu. Oh, gitu ya Mas ya? Ya, jadi bukan, ya memang jadinya lebih pendek, cuman ini adalah proses memperbaiki gitu. Jadi dari durian lagi, pepaya yang sudah tumbuh di usia 8 bulan karena kekurangan air, kekurangan pupuk, kekurangan sinar matahari, kita pangkaslah dia agar mengeluarkan tunas yang baru. Mungkin nanti pertumbuhannya insya Allah akan lebih baik gitu Mas. Oh, gitu. Ya, Terus selain itu ada lagi Mas? sebenarnya sih itu aja ya Mas ya. Cuman ini kita lihat-lihat di sini rumputnya Mas. Ini makin cepat di sini tumbuh. Iya, Soalnya padahal belum selesai nih Mas ya? iya, kita lihat sendiri itu Mas, di langit hitam Sudah mendung. mendung. Jadi di daerah saya hujannya lumayan rutin tiap jam segini tadi. Tiap sore ya? Asar itu dia hujan. Asar atau jam 3:30 lah pasti hujan. Ini kita lihat ya Mas ya. Alhamdulillah sih sebenarnya mah hujan Mas. Berkah Karena juga ya. buat pepaya yang baru kita tanam teman-teman, itu merupakan salah satu berkah lah. Jadi kita nggak usah menyiramnya teman-teman. Kita lihat Mas ya, ini pertumbuhannya. Ya, ini banyak yang masih stres ini Mas ya. Ini paling stresnya hanya paling cepat 3 hari, paling lama seminggu. Paling lama seminggu ya. Ya, itu nanti daun-daun yang kuning akan rontok sendiri Mas. Sebenarnya di sini Mas bagus, tanahnya sangat bagus. Cuman mungkin tidak pernah terjamah apa diolah gitu Mas. Jadinya saya seperti ini. Namanya juga dulu kan hutan belantara Mas. Ya, ini masih ada sisa-sisa pohon besar ini Mas. Ya, ini saya dulu bakar. Tuh Mas, kita lihat Mas, ada yang pertumbuhannya sangat bagus ini. Udah besar. Nih. Ini terlihat daun yang segar ya Mas ya, masih Oh, iya, warnanya Ini juga hijau. bekas pohon besar ini kayaknya nih Mas. Muda. Sebelahnya. Ini ada pohon besar. Ini lama hambatan-hambatan seperti inilah yang membuat lambatnya tumbuh pepaya, tidak berbuah itu. Jadi buat teman-teman, usahakan jika punya kebun mau ditanami pepaya, ya dibuangi dulu atau dibuat matilah si pohon tunggul pohon bekas pohon lama itu teman-teman. Nanti kita lihat perbedaannya jarak tanam ya Mas ya, jarak tanam dan pengolahan tanah di kebun satunya Mas. Oke, nanti kita kapan-kapan main ke sana ya Mas ya. Sebenarnya bukan kawan-kawan Mas, kita kadang-kadang ke sana juga. Oh, Tapi gitu. untuk membahas itu nanti mungkin kita mungkin akan memperlihatkan jarak tanam dan pengolahan tanah yang efektif buat pepaya California menurut saya atau Maju Jaya Tani ini gitu Mas. Oh, gitu. Ya, Ini mau dilanjut apa mau pulang nih Mas? Udah mendung ini Mas. kayaknya kita harus kembali nih Mas, soalnya ini dengan rumah saya beda kecamatan sudah Mas. Ini Oh. maksudnya kecamatan beda lagi. Jadi mau pulang nih Mas. Ya,
kita mau beres-beres. Ya udah kalau gitu Mas. Ya. Makasih ya Mas ya. Baik Mas. Nih saya keliling-keliling dulu baru saya pamit ya. Baik. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan Mas Adi tentang kondisi kebunnya yang kemarin sempat ditebang karena beliau merasa kebun di sini kurang produktif teman-teman. Bisa dilihat ya, itu tunggul pohon yang sangat besar dan pasti akarnya masih ada di bawah ini teman-teman. Ini juga salah satunya. Itu yang menjadi penyebab si akar kurang bisa mendapatkan nutrisi dari bawah selain dari jaraknya yang cukup dekat ya teman-teman. Oke, itu aja tadi teman-teman ya tentang penjelasannya Mas Adi. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman yang ingin mempunyai kebun pepaya seperti ini ya teman-teman. Jadi dari kesalahan yang Mas Adi buat bisa dijadikan pelajaran bagi teman-teman semua apabila ingin berkebun pepaya California. Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Silahkan di like apabila suka dengan video kami, silahkan di komen apabila ada saran, kritik, atau sesuatu yang menurut teman-teman kurang berkenan. Oke, sekian dari kami. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.